Terima kasih kepada Pak Endro dari Jogja yang mengajak kita untuk boleh belajar bersama-sama tentang akhir zaman. Saudara, kalau kita melihat fakta akhir zaman, ya, maaf ini saya bicara dulu tentang beberapa gereja. Pernah nggak kita menyadari gereja Katolik, gereja-gereja Protestan itu boleh kata hampir tidak pernah mengkhotbahkan sibuk dengan akhir zaman. Ya, kita lihat fakta itu. Bahkan saya bertemu dengan beberapa saudara ya secara hukum gereja. Di gereja-gereja itu mereka itu nggak pernah sepertinya ignore, nggak penting lah akhir zaman. Tapi kenapa di kalangan Pantekosta karismatik ini sangat dibahas dengan banyak versi. Maka itu tema yang saya tulis hari ini untuk Facebook, untuk Instagram. Belajar tentang akhir zaman dilihat dari sudut pandang Bapa di surga. Ya, kita akan belajar tentang akhir zaman dipandang dari sudut Bapa kita. Nah, selama ini khotbah-khotbah akhir zaman itu nggak imbang. Ya, kenapa saya katakan nggak imbang? Karena kita diajak melihat dari firman Tuhan tentang akhir zaman dari sudut pandang pembicaranya, dari sudut pandang manusia. Maka itu terjadi banyak versi tentang akhir zaman. Sehingga banyak gereja, orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus yang jadi bingung. Karena yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Dan yang lebih ngerinya lagi, semuanya memakai ayat Alkitab. Ya, karena mau pakai sumber yang dari mana kalau bukan dari Alkitab. Tapi kenapa bisa ada versi yang macam-macam? Ini masalahnya. Kita melihat akhir zaman atau melihat konsep Alkitab itu dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang Tuhan. Nah, saya persempit. Akhir zaman dari sudut pandang Bapa kita. Itu luar biasa. Loh, kok luar biasa bagaimana? Nah, izinkan saya mengatakan prinsip ini. Kata akhir zaman itu artinya, tolong dicatat ini ya, berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan surga. Yang pertama kita lihat dari doa Bapa kami. Mengapa salah satu ajakan Tuhan Yesus untuk gereja berdoa dengan doa Bapa kami, ini loh kalimatnya. Datanglah kerajaanmu supaya kehendak-Mu jadi di bumi. Nah, kalimat yang betul setelah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Kalimat yang betul harusnya begini. Supaya bumi jadi seperti surga. Semua kita tahu. Cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi tidak segera menjadi seperti surga, maka bumi akan menjadi seperti neraka. Dan sebetulnya bukan akan, tapi sudah menjadi neraka. Apalagi dengan si COVID ini, kurang ajar betul. Awal-awal dia muncul, itu sudah menakutkan. Tetapi dalam seminggu ini, lihat, atau hampir 2 minggu ini, lebih gila ini saudara.
kita nggak punya kata-kata lagi. Ternyata COVID ini bisa membunuh begitu banyak jiwa. Jadi kalau kita mau belajar akhir zaman, maka kita harus pindah posisi. Ke posisi Tuhan. Jangan ke posisi kita, manusia. Apa bedanya? Kalau kita melihat akhir zaman dari posisi kita, yang ada hanya ketakutan. Maka itu salah satu cara iblis merusak pengertian Tuhan terhadap akhir zaman, yaitu lebih menonjolkan si antikris daripada Tuhan Yesus. Sama seperti berita COVID ini. Memang yang meninggal itu ribuan. Tapi faktanya yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Ngerti nggak kalau kita lihat ini? Nah, dari masalah COVID ini sendiri, kita harus memilih. Kita mau melihat dari sudut pandang yang meninggal, atau kita mau melihat dari sudut pandang yang sembuh. Pasti beda, bukan? Nah, begitu pula akhir zaman. Maka itu hampir tidak ada khotbah akhir zaman yang membuat orang bergairah untuk mendengar. Tapi rata-rata khotbah akhir zaman itu menakutkan, ngeri. Oh, apalagi anak-anak muda. Kalau diajak mendengar khotbah akhir zaman, nggak mau. Mereka lebih senang nonton drama Korea daripada dengar khotbah akhir zaman. Karena salah persepsi. Nah, sekarang saya berikan ilustrasi ini. Akhir zaman itu ya, tetap dalam konsep doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, yang sekarang kita alami, jadilah kehendak setan. Dan sudah terjadi. Narkoba nggak habis-habis. Pembunuhan, perjinan, perceraian, penyakit, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Aduh, anak-anak yang dirusak, dihancurkan hidupnya. Pedofil makin kurang ajar, LGBT makin kurang ajar. Sekarang COVID lagi. Ini perbuatan si setan itu. Karena bukan kehendak Papa kita yang jadi di bumi, tapi kehendak si kunyuk itu, si setan itu. Nah, kalau kehendak setan yang jadi dan sudah terbukti, maka bumi jadi seperti neraka. Tapi kalau gereja mau melakukan kehendak Tuhan ini, pasti bumi jadi seperti surga. Nah, begini, kalau kita lihat dari sudut pandang Papa kita tentang akhir zaman. Sekarang ini seluruh dunia sedang persiapan. Pemilu. Bukan pilkada ya, istilah Indonesia. Loh, kok dunia ada pemilu? Ya, ini ilustrasi saja. Sekarang ini bumi seluruh dunia sedang mempersiapkan pemilu. Dan ini pemilu terakhir dan satu-satunya. Setelah itu tidak ada lagi. Serius, saudara. Pemilu apa? Untuk memilih siapa yang sanggup menjadi pemimpin dunia ini. Nah, dalam pemilu dunia ini calonnya cuma ada 2. Nomor 1, kita tahu Tuhan Yesus Kristus. Nomor 2, si setan itu. Nah, saudara, kalau pemilu kandidatnya cuma 2, milihnya kan gampang. Nah, sekarang, maaf, belum di-mute. Kita lihat sekarang ini. Seharusnya, ini mungkin pertanyaan konyol. Seharusnya gereja dan orang-orang benarnya itu kan harus menyalonkan yang nomor 1 dong. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nggak mungkin kita akan malah memilih yang nomor 2.
si kunyuk itu nggak mungkin. Nah, saya harap kalau bicara akhir zaman dengan konsep pemilu dunia ini, saudara punya gambaran bahwa akhir zaman itu indah dan menyenangkan, saudara. Karena sebentar lagi kalau pemilu itu terjadi, dunia akan dipimpin, dikuasai oleh Tuhan kita. Datanglah kerajaanmu. Oke, kita buka. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Nah, sudah banyak firman yang tertulis. Harusnya kita percaya firman itu. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Malaikat ketujuh berarti malaikat yang terakhir. Kata sangkakala itu trompet. Artinya dalam sistem kerajaan zaman dulu, ya, belum ada sosial media, belum ada teknologi informasi. Maka ya, kalau raja ada pengumuman untuk rakyat, maka diutus prajurit-prajurit khusus dengan menunggang kuda ke wilayah-wilayah tertentu yang strategis tempatnya di seluruh wilayah kerajaan itu. Nah, begitu prajurit khusus ini sampai di satu lokasi yang memungkinkan dalam radius sekian kilometer orang bisa mendengar, maka dia tiup trompet dengan nada yang khusus. Ya, tidak boleh diganti nadanya itu, ya, cara niupnya. Begitu rakyat mendengar ada suara trompet atau nafiri, nafiri itu bahasa Melayu, maka seluruh rakyat harus diam dari aktivitasnya untuk mendengar. Begitu trompet itu berhenti, maka prajurit membacakan, istilahnya maklumat kerajaan, membacakan berita penting dari raja. Nah, itu kata sangkakala atau nafiri. Nah, di dalam kitab Wahyu ini ada 7 malaikat dengan ketujuh sangkakalanya. Nah, ini loh saudara, maaf ya. Mengapa yang sering dikhotbahkan itu hanya malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga, malaikat keempat, malaikat kelima, dan malaikat keenam. Itu selama khotbah akhir zaman justru 6 malaikat itu yang sering dikhotbahkan. Dan faktanya 6 malaikat yang pertama itu, 6 itu ini yang ketujuh loh. Itu memang beritanya tentang bencana, tentang hal-hal yang mengerikan di dunia. Dan sudah terjadi. Berapa banyak tahun yang lalu dunia mengalami, terus sampai hari ini tidak ada perubahan-perubahan yang ke arah baik, tapi ke arah yang makin jahat. Nah, seharusnya gereja mengkhotbahkan akhir zaman harus dari malaikat yang ketujuh. Sudahlah, yang 6 itu sudahlah. Memang toh sudah terjadi. Ya, coba saya lihat dulu ya. Nanti kita akan baca. Sabar ya, An. Tunggu dulu. Ya, jadi lihat itu mulai pasal kitab Wahyu pasal yang ke-6. Ya, nggak usah dibuka nanti dulu. Saya akan selesaikan. Saya cuma ngelihat di Alkitab ini, ya, malaikat yang pertama, kedua, ketiga. Aduh, itu semuanya mengerikan. Tapi malaikat ketujuh ini dahsyat. Nah, saya ulangi lagi. Akhir zaman dari sudut pandang Papa kita. Papa lebih ingin saudara dan saya menyadari berita dari malaikat yang ketujuh. Malaikat yang pertama sampai ke-6 sudahlah. Toh sudah terjadi kok. Dunia berabad-abad mengalami 6 berita, 6 sangkakala dari malaikat itu.
sudah terjadi lagi sekali. Ya sudah biarin. Hari-hari ini lebih ngeri lagi. Kalau saudara pernah dengar istilah Jawa pagebluk, itu bahasa Jawa. Sebetulnya kata pagebluk itu pandemik. Karena menyeluruh. Ya, epidemik itu cuma lokal. Tapi kalau pandemik itu sedunia, kena semuanya. Nah, ini berita malaikat ketujuh. Seru, saudara. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Saudara tahu arti kata suara nyaring? Wah, suara yang luar biasa. Sama seperti kalau di zaman kerajaan-kerajaan dulu. Begitu prajurit-prajurit yang membawa berita penting meniup trompetnya dan rakyat berkumpul. Lalu beritanya, permaisuri melahirkan anak laki yang akan menggantikan raja kita. Itu pangeran. Wih, maka seluruh rakyat karena akan dapat raja baru. Suara-suara nyaring itu seperti itu. Jadi saudara dan saya yang sedang hidup di masa tiupan sangkakala dari malaikat yang ketujuh ini, maka seharusnya kita pun bersorak-sorai, kita pun gegap gempita, hore, hore. Apa yang kita soraki? Perhatikan. Saya ulangi. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, saya nggak bisa menirukan karena suara mereka itu menggema di seluruh alam semesta. Katanya, masa sih nggak senang mendengar berita yang seperti ini? Apa beritanya? Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Jelas Tuhan Yesus Kristus. Dan, yang masih mempunyai persepsi yang salah, dan dia yang diurapinya. Banyak gereja masih menganggap dan dia yang diurapinya itu adalah Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Mau pakai bahasa apa saja. Kalau menunjuk satu orang atau satu pribadi, tidak boleh ada kata dan. Harusnya koma. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Saya percepat. Siapa dan dia yang diurapinya itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada di kalimat yang pertama tadi. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya itu Mesias. Itu Kristus. Saudara perhatikan, Hendro bisa di-mute nggak ya? Yang ribut itu. Saudara dengar. Sudah ya? Dia yang diurapinya itu gereja yang menang. Kita harusnya. Jadi bukan lagi Tuhan Yesus. Tolong mulai hari ini ngerti. Kristus itu bukan nama. Kristus itu jabatan atau pangkat yang diurapi. Jadi gereja yang sudah terima pengurapan, maka kita pun layak disebut Kristus. Karena itu pangkat. Pemerintahan atas dunia itu dipegang oleh Tuhan Yesus dan mempelai perempuannya, yaitu gereja. Apa yang dibuat? Dan ia, dari jamak Tuhan kita dan dia yang diurapinya, begitu kepala dengan tubuh bersatu menjadi tunggal. Dan ia, siapa ia di situ? Tuhan Yesus dan gerejanya yang sudah bersatu akan memerintah sebagai raja sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi ini akhir zaman. Oke, saya baca terjemahan yang lain. Lalu malaikat yang ketujuh meniup trompetnya. Dan terdengarlah suara keras di surga yang berkata,
Pemerintahan dunia telah menjadi pemerintahannya. Ini kan pemilu. Pemerintahan dunia telah menjadi pemerintahan Yahweh kita. Dan dia yang diurapinya. Dari jamak dan dia menjadi tunggal. Akan memerintah sampai selama-lamanya. PIS, ini pemilu loh saudara, pemilu. Maka itu kalau kita belajar akhir zaman. Dilihat dari sudut pandang papa kita. Aduh saudara. Menyenangkan sekali. Bergairah sekali. Karena ini pemilu. Dan kita tahu. Cuma ada 2 kandidat. Jangan salah pilih. Nggak lucu. Kalau kita memilih si kunyuk itu. Keterlaluan. Tapi memang faktanya. Maaf. 90 sekian persen. Kalau gereja khotbah akhir zaman. Kenapa antikris yang lebih disebut-sebut lebih banyak? Antikrisnya kok lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Dan memang sudah berabad-abad setan berhasil. Contoh lagi. Natal. Itu kan figur sentralnya. Pusat Natal kan Tuhan Yesus. Tapi si kunyuk itu sudah membelokkan. Sinterklas lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Kalau Natal itu. Menyedihkan sekali. PS. Lalu malaikat ketujuh meniup trompetnya. Maka di surga terdengar suara-suara kuat sekali. Yang berkata, kekuasaan untuk memerintah dunia. Wih, luar biasa. Berada sekarang dalam tangan Tuhan kita. Dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Ia akan memerintah untuk selama-lamanya. TSI. Ketika malaikat yang ketujuh meniup trompetnya. Terdengarlah banyak suara dari surga yang berseru. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan memerintah seluruh dunia dengan nyata. Hei saudara, bangun. Ini yang kita tunggu. Ini pemilu akhir zaman. Saya ulangi. Tuhan akan memerintah seluruh dunia dengan nyata. Nggak main-main, nggak semu, nyata. Wih, luar biasa. Dan Kristus yang sudah dilantik oleh Tuhan. TSI-nya lebih jelas. Dan Kristus yang sudah dilantik oleh Tuhan. Akan memerintah akan memerintah sebagai raja. Bersama dia. Bersamanya, nyanya itu Tuhan Yesus. Nah ini lebih jelas terjemahnya. Wih saudara, ini yang kita nantikan. Amin ya Helmi. Oke, versi membaca dengan mudah. Malaikat yang ketujuh meniup trompetnya. Lalu terdengarlah suara yang kuat di surga. Suara itu mengatakan, pemerintahan atas kerajaan dunia. Lihat ini. Pemerintahan atas kerajaan dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan Kristus yang dijanjikan itu. Ia akan memerintah sampai selama-lamanya. FAYH. Ya, sebentar. Lemuel, Bapak senang kamu ikut gabung. Oh, tadi ada FAYH enggak ya? Oh, ini dia. Makasih Raymond. FAYH saya baca. Karena pada saat itu juga. Malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Lalu terdengarlah dari surga suara-suara nyaring sekali katanya. Sekarang. Oh haleluya. Segera Tuhan ini segera. Sekarang kerajaan dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya. Ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Nah. Maka itu yang sering khotbah nakut-nakuti. Maaf. Stop khotbahkan malaikat pertama sampai malaikat ke-6. Enggak penting. Karena sudah terjadi kok. Ayo mulai hari ini. Semua kita. Kalau kita mengkhotbahkan akhir zaman. Khotbahkan tentang malaikat ke-7. Karena dampaknya itu luar biasa. Atas dunia. Jadi Tuhan itu menunggu. Oke. Kita lihat dulu. 1 Yohanes 5:19. Ini yang harus kita ambil alih. 1 Yohanes 5:19.
Jadi kunyuk ini masih punya kuasa mutlak loh saudara. Dengar, masih punya kuasa mutlak untuk dunia ini. Oh Tuhan tolong kami. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Kita nggak ragu-ragu. Ya. Tapi kita ini tinggalnya di mana? Walaupun kita berasal dari Tuhan, dari Papa kita, tapi masalahnya tempat tinggal kita ini yaitu dunia. Nah, menurut firman ini, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Oh Tuhan. Tadi yang ikut di IG tiba-tiba hilang sinyalnya ya. Ini nyambung lagi. Nah, walaupun kita ini berasal dari Tuhan, masalahnya saudara, kita ini tinggal di dunia yang mana dunia ini seluruhnya berada di bawah kuasa si jahat. Artinya tidak ada sebuah tempat di dunia ini sekecil apa, sesempit apa yang tidak di bawah kuasa si setan itu. Tidak ada. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke? TSI langsung. Kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Maka itu COVID bisa mereka pakai seenak-enaknya. Narkoba bisa mereka produksi sebebas-bebasnya. Walaupun dihukum, ditangkap, nggak pernah berhenti. Pornografi, pedofili, perusakan anak-anak sejak kecil. Kurang ajar setan itu saudara. Ada orang-orang dewasa yang dirasuki setan. Pembunuhan, kejahatan yang lain. Nah ini ayatnya. Maka itu kalau saudara dan saya tidak mempunyai kecemburuan, marah kepada si setan yang merusak kehidupan ini. Dengar, kalau saudara dan saya tidak punya pengertian ini, bahwa pemerintahan setan atas dunia ini lewat orang-orang tertentu tidak segera diakhiri, maka yang muncul adalah, maafkan saya, yaitu rapture, pengangkatan. Bagi yang masih percaya pengangkatan, saya nggak ingin mengacaukan iman atau pikiran saudara. Tapi saya harus ngomong. Rapture, ya, pengangkatan. Nah, mengapa kalau khotbah akhir zaman pasti diimbangi dengan pengangkatan itu? Maafkan saya. Memang akan ada pengangkatan, tapi kita harus tahu konsepnya. Nah, dalam pengertian yang saya dapat dari Roh Kudus, gereja yang mengkhotbahkan pengangkatan itu karena takut menghadapi goncangan. Ingat ya, di dalam sejarah dunia, setiap kali ada kudeta, ya, setiap kali ada kudeta, walaupun ada istilah-istilah kudeta tidak berdarah. Ada toh istilah begitu. Tapi yang namanya kudeta itu pasti akan ada gejolak. Nah saudara, beribu-ribu tahun sejak Taman Eden. Catat itu. Sejak Adam menyerahkan otoritas dari Tuhan untuk menguasai bumi. Ingat ya, Kejadian 1:26. Manusia diberi mandat untuk menaklukkan bumi ini. Nah, mandat itu yang diambil oleh si setan ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, bayangkan. Sejak Taman Eden sampai hari ini, setan belum pernah kalah pemilu. Tetapi sekarang ini sudah waktunya
untuk mereka kita kudeta. Ngerti nggak kalimat ini? Nah, setelah sekian abad di dunia, ribuan tahun sejak Taman Eden, si kunyuk itu sudah menginjak-injak merusak bumi. Dan yang terakhir ini dengan COVID-nya itu kurang ajar betul. Coba renungkan. Kan gak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kekuasaan atas dunia yang dia pegang lalu diambil alih oleh Tuhan Yesus dan gerejanya. Gak semudah itu. Akan ada gejolak yang saya gak ngerti. Nah, itu yang dikhotbahkan banyak tentang akhir zaman, menyebut-nyebut antikris. Memang akan ada. Waduh, nggak tahu lah. Nah, saya mau tanya kepada saudara. Dalam situasi seperti ini, saudara milih ngungsi, menghindari gejolak ini, atau milih tetap ikut dalam pergolakan pengambil alihan kekuasaan ini. Ini pilihan. Nah, maka itu maafkan saya. Bagi yang masih ingin diangkat atau rapture, maaf. Kalau pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Kristusnya, yaitu kita, maka yang minta rapture tidak akan diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Pengungsi kok mau memerintah, ndasmu kono, itu orang Surabaya bilang. Enak saja. Pengungsi itu nggak bisa memerintah, penakut kok. Nah, dalam perang yang diungsikan pasti perempuan dan anak-anak. Ngerti nggak? Maka itu walaupun ada ayatnya tentang pengangkatan, saya nggak mau diungsikan. Saya mau ada di situ. Coba siapa yang masih ingat salah satu lagu akhir zaman yang saya suka? Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana. Aduh, itu lagu bagus. Nah, yang percaya pengangkatan jangan nyanyi lagu itu. Munafik kamu. Karena yang tidak mau diangkat dan ingin ikut perang di akhir zaman ini, itu yang akan diajak memerintah oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang ada pilihan. Ada yang diungsikan dan ada yang berani menghadapi peperangan itu. Nah, maka itu saya mengambil, saya maunya ikut perang, ya, supaya saya nanti diajak untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Betul tidak? Ya, ada komen dari anak saya guru bahasa Inggris. Fight for it. No matter what. Ayo kita perang untuk menghadapi itu. Ya, puji Tuhan. Wah, ini komennya banyak sekali. Ya, dulu ini dari Calgary. Dulu kalau dengar khotbah akhir zaman, saya suka ketakutan sampai nggak berani ke gereja. Kasihan. Karena salah khotbah. Ngerti ya saudara? Ini pemilu. Wih, luar biasa. Jadi jangan lupa pemerintahan atas dunia. Wahyu 3 ayat 21. Coba lihat. Seperti ini ya yang kita rindukan. Wahyu 3 ayat 21. Oke, ada yang komen, aku mau ikut perang Koden, ayo barengan. Ya, terima kasih. Ya, banyak orang nggak berani menghadapi gejolak. Iya, saya nggak mau ngungsi. Puji Tuhan. Seru ini ya, seru. Benar, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka otomatis seluruh dunia sudah dikuasai si jahat. Iya, karena diambil alih. Ya, oh terima kasih Tuhan untuk kita kuat. Benar, sekarang lebih banyak membahas tentang antikris. Tanda-tanda kedatangan antikris banyak sekali dibahas. Nggak usah lah. Kita nggak usah ngomongin dia. Lihat Wahyu 3:21. Barang siapa menang. Kapan kita menang? Coba jawab, maaf ya, maaf.
Lagi sekali yang masih percaya pengangkatan nggak apa-apa. Saya tidak mempengaruhi saudara untuk nggak percaya itu. Memang ada ayatnya kok. Saya berkata saya percaya pengangkatan. Tapi saya bisa milih untuk tidak. Karena ada pilihan. Mau ikut perang atau ngungsi. Nah kalau ada pilihan itu ya saya maunya perang. Karena ada ayat ini loh. Coba Wahyu 3:21. Barang siapa menang. Saudara tahu? Pengungsi bisa disebut pemenang enggak? Ya tidak dong. Ngungsi kok menang. Menang itu karena sudah pernah perang. Nah ini barang siapa menang. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Nah ini kan keren. Ayo, kalau ada pilihan seperti ini, tetap masih ada yang mengungsi. Ya nggak apa-apa sih. Cuma ya aduh kasihan betul. Sudah ada pilihan yang enak kok untuk memerintah bersama Yesus. Duduk di takhta yang sama. Ngapain ngungsi? Saya nggak mau. Oke, TSI. Inilah hadiah. Wah ini terjemahan TSI-nya bagus. Inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap kalian yang menang dalam peperangan rohani ini. Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk memerintah bersamaku dan kamu akan duduk di takhta-takhta di sebelah kiri dan kanan takhtaku sebagaimana aku yang sesudah menang dalam peperangan rohani besar lalu duduk di sebelah kanan Bapakku. Oke, FAYH ya. Sebentar. FAYH tadi mana ini? Tunggu. Ya, ini dia. Makasih Raymond. Ya. Semua yang menang akan kududukkan di sisiku pada takhtaku. Sebagaimana aku menduduki tempatku bersama-sama dengan Bapakku pada takhtanya ketika aku telah menang. Maaf. Kalau masih ada yang mengungsi, nggak apa-apa. Itu pilihan saudara. Tapi ini dari banyak komen sudah mulai sadar. Benar, sejak bentar ya. Jelas, ikut perang. Kan komandan perangnya kakak sulung kita, Yesus. Dan banyak saudara yang jadi teman seperjuangan. Betul. Benarkah kalau para pasukan perang itu disebut sebagai the covenant keepers atau anak-anak sulung? Maksud saya istilahnya sama dengan covenant. Boleh. Ya, dalam Ibrani 12 ada gereja di akhir zaman yang anggotanya anak sulung semua. Puji Tuhan. Yang ikut perang. Bisa dimatikan speakernya ini bunyi. Yang ikut perang pasti akan mendapatkan penghargaan, penghormatan dari pemerintahnya. Betul. Sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Pilihannya hanya satu. Ikut apapun yang komando. Tuhan pemilik hidupku. Siap perang. Betul. Ayo ikut perang. Karena Tuhan Yesus sudah melengkapi pakaian perangnya. Puji Tuhan. Supaya jadi pemenang yang harus perang. Betul. Nah ini dia. Ayo kita siap. Pemilunya sudah makin dekat. Ya, makin dekat. Maka itu jangan takut menghadapi ini. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Ada terjemahan yang kurang tepat. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Ya, ini ada amplified. He who overcomes is victorious. Siapa yang menang dengan kejayaan kemenangan, I will grant him to sit beside me on my throne. Akan kududukkan di takhtaku, di samping takhtaku. As myself overcame, karena aku juga telah menang. And sat down beside my father on his throne. Puji Tuhan, ini luar biasa. Ya, Wahyu 5:10. Nah, ini yang beda. Dan engkau telah membuat mereka, gereja Tuhan, para pemenang, menjadi suatu kerajaan. Bukan. Ya, dalam bahasa Inggris, he has made us kings. Bukan kingdom. Kings. Saya lihat terjemahan yang lain, suatu kerajaan.
Engkau telah menjadikan mereka kerajaan TSI, menjadikan umat itu warga kerajaan Tuhan dan imam-imam. Nah, ini TSI-nya. Dan engkau menjadikan kami raja-raja yang akan memerintah di atas seluruh bumi. MELT, dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Engkau telah menjadikan mereka raja-raja dan imam-imam bagi Yahweh kita, dan mereka semua akan memerintah di atas bumi. Nah, saudara, coba. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini ditetapkan untuk menjadi raja-raja yang akan memerintah di atas bumi, itu kan luar biasa, FYI. Engkau telah mengumpulkan mereka dalam suatu kerajaan dan menjadikan mereka imam-imam Tuhan kita. Mereka akan memerintah di bumi karena raja-raja. Amplified, ya, saya amplified. And you have made them a kingdom, royal race. Ya, royal race. Masih sama, pakai kata kingdom, kerajaan. And priest to our God. And they shall reign as kings. Ya, amplified-nya. Dan mereka yang menang tadi akan memerintah as kings over the earth. Wih, luar biasa ini, saudara. Betul ada yang komen. Saya nggak kenal siapa Ridwan Murad. Sungguh sangat bersemangat mendengarnya. Memang harus begitu. Jadi kalau akhir zaman kita bahas dari sudut pandang Tuhan, hidup ini jadi bergairah. Aduh, ini dia. Ada yang tanya. Pasti ada dong syarat dan ketetapan untuk mengambil bagian. Untuk ikut berperang bersama Tuhan Yesus. Pasti ada. Nah, baca ayat-ayat yang lain untuk melihat fakta itu. Maka itu, saudara, mulai hari ini, ayo kita nggak ragu-ragu lagi. Karena persiapan yang Tuhan siapkan untuk gerejanya mengambil alih pemerintahan atas dunia ini. 31 Desember tahun 1989. Masih cukup banyak orang-orang yang saya kenal ada, ya, dan mereka bisa menyaksikan, membuktikan. 31 Desember 1989 saya di Sydney. Waktu itu saya bergabung dengan gereja Body of Christ Mission Center di Sydney. Selama saya menjadi hamba Tuhan, saya belum pernah khotbah. Oh, yang di Soroko, puji Tuhan. Selama saya jadi hamba Tuhan, belum pernah dikhotbah di gereja sambil duduk. Tapi hari itu, 31 Desember 89, saya itu mau khotbah tutup tahun. Saya itu gemetar, saudara. Akhirnya saya minta kursi untuk saya duduk. Sayang waktu itu alat-alat belum secanggih sekarang. Mudah-mudahan masih ada yang menyimpan rekamannya itu. Oke, Ojun dari Nabire, ini ILT-nya ya, Indonesian Literature Translation. Ya, saya baca. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Nah, dalam pewahyuan Roh Kudus 31 Desember 1989. Saudara, waktu itu koran terbesar di Australia. Judulnya koran Sydney Morning Herald. Itu menulis headline besar. The year that changed the world. Tahun yang merubah dunia adalah tahun 1989. Ada apa? Wih, hebat tahun itu, saudara. 1. Tembok Berlin runtuh. 2. Komunis Eropa Timur bubar. Negara-negara komunis Eropa Timur
runtuh pemerintahnya. Dan penguasa komunis terakhir yang diruntuhkan oleh rakyatnya sendiri tepat 25 Desember 1989 adalah pemerintahan komunis Rumania. Presidennya namanya Ceausescu ditembak mati oleh rakyatnya sendiri karena mereka capek. Itu tahun yang merubah dunia. Nah, di tahun itu juga pemerintah bangsa-bangsa menetapkan satu prinsip. One world government, one world religion, one world currency. Jadi tahun 89 itu dunia menetapkan satu pemerintahan tunggal. Dua, satu agama. Karena mereka tahu dunia ini rusak karena kebanyakan agama. Yang ketiga, mereka akan membuat satu mata uang tunggal. Maaf, jangan diambil terlalu perhatian. Tapi mungkin Bitcoin adalah salah satu yang mengarah ke sana. Nah, itu saya disuruh Tuhan nyampaikan 31 Desember 1989 sambil saya gemetar. Kenapa? Perhatikan ini. Jadi kalau dunia sudah sampai kepada satu pemerintahan tunggal, nggak ada lagi negara A, negara B, semua jadi satu. Bersyukur kepada Tuhan. Maka pengambil alihan kekuasaan atas dunia itu cepat. Karena nggak ribet-ribet. Wow, Tuhan Engkau luar biasa. Karena Tuhan sayang kita semua. Maka itu saudara, ayo kita bersemangat ya, menantikan kegenapan perjanjian Tuhan ini atas dunia ini. Maka itu dengan COVID ini kemungkinan menuju satu agama itu ada. Karena agama jadi tunduk kepada COVID. Nggak bisa seenaknya lagi. Oke, kita nggak bahas itu ya. Ayo kita membahas, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti sorga. Wih, luar biasa. Nah, kapan? Wahyu 19. Ayat yang ke-16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Pada akhirnya ke sini. Saudara, di dalam gereja-gereja karismatik Pantekosta, weh, kalau berteriak, Yesus, Raja segala Raja. Ayo, ulangi 7 kali. Saudara pernah tahu enggak? Hanya ada satu ayat yang memberitahu kita bahwa dia itu memang rajanya raja-raja. Yesus Tuhan kita itu adalah Tuhannya. Tuhan-Tuhan. Jadi kalau kita membaca ayat ini, dan satu-satunya ayat itu ya cuma ini. Wahyu 19 ayat 16. Di seluruh Alkitab tidak ada lagi yang pernah menuliskan kapan dia itu menjadi rajanya raja-raja. Jadi kalau membaca bukan raja segala raja, enteng. The King of Kings, rajanya raja-raja. The Lord of Lords, Tuhannya Tuhan-Tuhan. Nah, ini akhir zaman. Seru sekali. Saya sangat bergairah kalau melihat akhir zaman seperti ini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Ayat pada jubah dan pahanya tertulis nama ini, Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Pada jubahnya terus satu nama, Raja atas segala Raja, sama PS Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, TSI. Yaitu Raja atas segala Raja dan penguasa atas segala penguasa. Betul? Oke, Rama, Papa senang kamu juga ikut. Ayo mengkampanyekan Raja yang benar dan pemerintahnya. Amin. Ini luar biasa. Ya. Oke.
Raymond, kamu di mana? FAY-nya mana? Ya. Nah sekarang kalau kita tahu seperti ini saudara. Apa yang kita perlu takutkan? Untuk menghadapi akhir zaman. Ini menyenangkan. Nah, kapan? Ya, kapan? Raja segala raja itu jadi. Kembali ke Wahyu 19. Kapan? Ini loh. Oke, lihat ayat 6. Judulnya. Yang terjemahan, satu terjemahan. Karena ada judulnya. Menarik sekali. Ayat 6, Wahyu 19. Ayo, semua yang punya Alkitab, buka. Judulnya ini luar biasa. Perjamuan kawin anak domba. Kalau saya pakai istilah zaman sekarang. Tuhan mantu. Ngerti enggak? Yahweh Tuhan membuat pesta pernikahan anak domba. Jelas Tuhan Yesus. Lah terus siapa mempelainya? Nggak usah tanya lo ya. Ya kita ini mempelainya. Betul tidak? Oke. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi raja setelah dia bersatu dengan tubuhnya. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah ada anak Tuhan yang pernah mengubah lagu menjadi lagu Wahyu 19 ini. Kecuali seorang hamba Tuhan dari Amerika yang lama tinggal di Bandung namanya Garrett Hansen. Waduh, itu lagu yang luar biasa. Tahun 80-an akhir dia ngubah lagu itu. Aduh, tolong ya siapa yang pernah tahu lagunya Garrett Hansen. Wih, tahun 90-an awal kami suka nyanyi lagu itu. Haleluya. Tuhan Yahweh kita telah memerintah karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Coba cari ya lagu itu. Wih, itu bagus sekali. Nah, cuma dia selama ini saya belum tahu. Ada orang yang pernah mengubah lagu tentang hari pernikahan anak domba dan Yesus jadi raja. Coba berapa terjemahan? Kita lihat ini ayat 6-nya. Seru ya? Ayat ini. Lalu aku mendengar suara seperti sekumpulan orang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti bunyi guntur yang hebat berkata, haleluya. Sebab Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa memerintah. BS. Setelah itu saya mendengar sesuatu. Seperti suara sekumpulan orang banyak sekali. Bunyinya seperti gelombang yang bergelora. Dan seperti guntur bergemuruh. Kenapa? Suara dunia, alam semesta ribut. Karena itu yang dinantikan. Tuhan mantu. Yesus bersatu dengan gerejanya. Menjadi sah kepala dengan tubuh. Terus saya mendengar mereka berkata, pujilah Tuhan. Sebab Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa itu sekarang memerintah. TSI. Kemudian saya mendengar suara orang yang sangat banyak itu. Dan suara para malaikat. Bunyinya seperti bunyi air terjun yang besar. Atau seperti bunyi guntur yang hebat. Ketika mereka bersorak-sorai. Haleluya. Karena sekarang Yahweh Tuhan kita memerintah dengan nyata. Terpujilah yang Maha Kuasa. Saudara, ini loh. Masa kita nggak bersuka cita, nggak antusias, nggak bergairah. Mendengar akhir zaman sudah makin dekat. Karena pemerintahan dunia ini segera Tuhan ambil alih bersama kita. Puji Tuhan, saya selalu mendapat hal baru. Banyak hal yang menyimpang selama ini. Puji Tuhan. Ya, mari kita bersuka. Beri kemuliaan padanya pernikahan anak domba. Kita mari persiapkan diri. Haleluya. Sebab Tuhan, apa ini? Sebab Tuhan Yahweh kita yang berkuasa. Betul. Ada nggak yang sudah ketemu lagunya Garrett Hansen ya? Itu lagu luar biasa. Ricky nggak ada ya di sini. Biasanya dia paling cepat itu kalau cari. Oke? Sekarang kembalian ke Wahyu 19. Ayat yang ada yang aneh. Dan ini harus berjaga-jaga. Saudara, sebentar saya lihat.
ayat yang ke-19 ayat 9. Berapa terjemahan? Nah, ini ya kita harus hati-hati. Ya. Kata siap kita berperang itu mudah diucapkan. Tapi untuk mau berperang itu pilihan. Kalau kita menghidupi firman-Nya, terima kasih Tinus, ini anak saya dari Nabire. Kalau kita menghidupi firman-Nya, maka kita siap berperang. Haleluya. Betul. Oh, itu lagunya ya, Yefta. Ya. Tapi kata pertamanya, haleluya. Saya lupa itu. Ya, oke. Lihat ayat 9. Ini kita harus hati-hati ya. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, kepada Yohanes, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Tuhan. Langsung aja TSI. Kemudian malaikat yang menunjukkan semua hal itu kepada saya, menyuruh saya, tuliskanlah ini. Sungguh diberkati Tuhan semua orang yang diundang ke pesta pernikahan anak domba. Lalu dia berkata lagi kepada saya, itulah perkataan yang benar dari Tuhan. Saudara, sampai suatu hari Roh Kudus menyentil hati saya. Ya, mari kita bersuka. Makasih. Daja, betul. Lagunya, mari kita bersuka, itu lagunya Gerrit Hansen. Ya, terima kasih. Ya. Nah, sampai suatu hari, saya lupa tahun 80 berapa, tiba-tiba ayat ini mengagetkan saya. Loh, kok ada yang diundang? Ayo Ridwan buat lagu ya, tentang Wahyu 19 ini. Loh, kok ada yang diundang? Oke, presiden kita masih ada satu anak yang belum menikah. Saya tanya, saya percaya semua kita kalau dapat undangan, tolong mute ya. Semua kita kalau dapat undangan presiden mantu, bahagia dan bangga enggak? Weh, pasti kartu undangannya pun akan disimpan di Pigora. Karena ada nama kita. Tiba-tiba Roh Kudus tanya begini, Daniel, mana lebih berbahagia dan bangga? Yang jadi undangan atau yang jadi mantunya? Wih, saya kaget. Oke, saya bertobat Tuhan. Saya nggak mau jadi yang diundang. Saya mau jadi mempelainya raja segala raja. Maafkan saya ya, jangan marah. Kalau saya mendapat pengertian ini, ada dua kelompok yang akan jadi undangan waktu Tuhan mantu. Satu, yang mengungsi. Yang kedua, maafkan saya nggak bisa sebutkan di sini. Tapi yang penting mulai hari ini, ayo kita berlomba-lomba menyiapkan hidup yang benar. Supaya kita layak menjadi mempelai anak domba. Setuju ya? Nah, begitu Tuhan mantu. Kembali ke Wahyu 19 tapi yang satu terjemahan saja. Supaya kita bisa melihatnya lengkap. Ada nggak yang menemukan di Google atau YouTube lagunya Gerrit Hansen? Diputar nanti supaya pada akhirnya kita bisa menyanyi. Ya, ayat 10. Oh, nanti saja Ernie. Ada yang ngotot. Yang kedua, kenapa nggak bisa disebutkan? Nanti saja. Yang penting kita siap jadi mempelai yang benar. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau. Dan seorang-orangmu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Tuhan. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, mulai hari ini. Karena wahyu ini kan surat. Jadi, ketika kita membaca Wahyu 19. Ayat 6 sampai ayat 16. Kita tidak boleh potong dengan cara penulisan karena ayat 11 topiknya beda, firman Tuhan.
Coba naik lagi. Nah, ini loh. Ayo kita hapuskan. Topik ini jangan dipotong. Lanjut. Begitu pernikahan selesai, pesta selesai, lalu aku melihat, nah ini caranya baca ya, Wahyu 19 ayat 10 ke 11 itu nyambung. Oke? Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Jelas Tuhan Yesus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama. Nah ini tadi nama ya. Yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Tuhan. Nah ayat 14 ini membuat bingung. Dari pesta nikah kok muncul dan semua pasukan yang di surga. Nah ini loh. Saudara, ayo saya mau perjelas. Karena pengantin nggak ada urusan dengan pasukan. Pasukan itu bicara perang. Ini kan bicara pengantin. Ketika saya bingung, Roh Kudus bilang begini. Daniel, kamu lihat jubahnya pasukan itu apa? Uniform, seragamnya pasukan itu apa? Pasukan itu menunggang kuda putih. Hendro, masih ada suara itu? Bisa di-mute. Nah, saudara baca teliti. Pasukan itu menunggang kuda putih. Coba kembali ayat yang ke-11. Siapa yang menunggang kuda putih? Tuhan Yesus. Pasukannya juga naik kuda putih. Terus. Dan memakai lenan halus yang putih bersih. Siapa pasukan itu? Naik ke ayat ke-10. Ayat yang ke-8. Ayat 8. Saudara lihat. Wahyu 19 ini. Oh. Ya 8. Dan kepada mempelai perempuannya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ayo kita gabung. Ayat 8, pengantin perempuan Tuhan Yesus memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Kembali ke ayat 14. Dan pasukan yang keluar dari surga. Kuda putih melambangkan pemerintahan yang kudus. Ada yang tanya ya. Jangan sibuk dengan kuda putihnya. Sibuklah dengan jadi mempelainya. Itu jauh lebih penting. Dengarkan ini. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi, begitu saudara dan saya jadi pemenang dan tidak jadi undangan di pesta Tuhan mantu, tetapi para pemenang menjadi mempelainya, menunggangi kuda putih yang sama, karena kepala dengan tubuh bersatu. Dan memakai lenan halus tanda kekudusan dan pertobatan yang mutlak. Keluarlah. Ya. Keluarlah. Pasukan itu. Ini luar biasa. Dari surga yang hebat. Jadi pengantin laki dan pengantin perempuan setelah pesta. Itu keluar dari surga dan memerintah dunia ini, saudara. Dari mulut ayat 15. Keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa setan-setan, demit, ya kuasa-kuasa neraka termasuk COVID ini. Dan ia akan mengembalakan bangsa-bangsa setan dengan gada besi. Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Papa enggak rela umat kesayangannya harus mati
dengan sia-sia. Dia akan perang, saudara. Ini yang kita harus tahu. Terima kasih, Sophie. Dari Medan ada komen. Baru kali ini dengar khotbah akhir zaman yang membuat semangat dan adem. Bukan apa ini, nggak kebaca. Oke ya. Jadi ayo saudara, mulai hari ini kita tahu. Dan begitu sudah bersatu kepala dengan tubuh, belum selesai. Kembali ayat 16-nya. Wahyu 19 ini. Ayat 16-nya. Wih, ini luar biasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Yaitu Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan yang tadi kita bahas. Keren ya? Ayat terakhir. 2 Korintus 11 ayat 2. Maka itu jangan mau jadi yang diundang ke pesta kawin. Jangan. Lihat. Tuhan tolong kami. Sebab aku cemburu kepada kamu. Siapa kamunya? Kita, gerejanya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus Bapa. Terima kasih. Ayo semua kita hidup benar. Sebab aku merasa cemburu kepada kamu dengan kecemburuan ilahi. Karena aku sudah menunangkan kamu dengan satu suami. Yaitu mempersembahkan kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Saya rindu kepadamu. Seperti Tuhan sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci. Yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. TSI, sebelum saya menyampaikan hal itu, perlu saya beritahukan bahwa Tuhan menghendaki saya untuk terus menjaga kalian dengan ketat. Supaya kalian tetap setia kepada Kristus. Karena Kristus menganggap seluruh kesatuan jemaat seperti calon istrinya. Jadi saya yang sudah mempertunangkan kalian dengan Kristus. Seperti seorang perawan yang ditunangkan dengan calon suaminya. Jadi saya seperti bapak yang menjaga anak gadisnya. Supaya tetap setia kepada calon suaminya sampai pada hari pernikahan. Rekan-rekan hamba Tuhan, Tuhan tolong kami. Para gembala, itulah kita yang ada di ayat 2 Korintus 12. Gembalakan jemaat dengan benar. Kita mempersiapkan mereka untuk menjadi perawan suci bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga, kalau pada akhirnya ini luar biasa. Kita pun akan menikah dengan dia. Jadi yang masih ngotot apa yang kedua, sudahlah. Yang penting siapkan diri kita menjadi perawan yang suci. Ini akhir zaman. Keren ya? Terima kasih Bapak. Oh Roh Kudus tolong kami. Biar Roh